Machanda Session. Okay guys, so this is actually our very first podcast or sharing session, whatever you want to call it. And of course we are not an expert, tapi udah lah ya, kita langsung kenalan aja deh. Boleh dari kamu dulu. Okay, so halo guys, aku Yolanda, biasa dipanggil Ola atau Olanya. Kalau aku dan Nisa biasa dipanggil Dan aja sih. Oke, jadi di sini kita bakal ngapain? Di sini kita bakal ngobrol santai aja sambil makan-makan. Dan apa ya, ngobrol santainya itu ya sebenarnya ngomongin hal yang relatable banget di umur kita sekarang ini. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku mau jelasin dulu ke kalian kenapa sih podcast ini tuh kita kasih nama Machanda Session. Oke, jadi simpelnya Machanda itu akronim dari makan cantik sambil bercanda gitu doang guys. Jadi isinya ya kita bakal ngobrol-ngobrol aja sambil makan cantik gitu. Oke, jadi di sesi kali ini kita mau ngobrol tentang kayak sekarang ini. Kan kita tuh sebagai warga Indonesia udah terlalu sering ya dengar huru hara segala macam. So I think we need to take a break gak sih? Kayak kita tuh ngobrol-ngobrol cantik, makan-makan enak kayak gini, tapi tetap harus bermanfaat ngobrolnya. Biar gak jengah kali ya. Iya, dengar berita yang gitu-gitu doang. Iya, benar-benar. Paham. Oke, jadi kita mau ngomong apa sih? Kayaknya lebih ke curhat gak sih? Kayak tentang perasaan kita, kekhawatiran kita, atau pikiran-pikiran yang mau di-share ya. Ada gak sih dari kamu? Kalau dari aku pribadi mungkin karena kita baru masuk umur 20 nih, udah mulai masuk quarter life crisis gitu, serius gitu. Bener-bener. Kayak apa-apa tuh kadang dipikirin kan. Bener. Oke. Terus kayak buka sosmed salah, bersosialisasi di real life pun kadang kayak bikin minder sendiri. Iya, terus merasa kecil gitu ya. Apalagi kalau lihat LinkedIn. Oh iya benar. Pencapaian orang tuh udah wow banget gak sih? Sedangkan kita masih di situ-situ aja gitu. Benar. Kalau dari aku paling gitu sih kadang. Kayaknya hampir semua orang juga relate sih kalau itu. Bener sih. Tapi kalau ngomongin tentang momen-momen dimana mungkin kamu tuh merasa gagal dan jadi malu karena hal itu gitu, tapi somehow kamu tuh merasa setelah beberapa waktu kemudian menyadari gitu kalau oh ternyata hal ini tuh ada baiknya gitu. Pernah nggak sih? Bisa nggak sih diceritain, di-share ke kita gitu? Ada sih, kayak apa ya, pas baru masuk univ nih, baru daftar univ, itu kan kita masih 17-18 tahun kan, masih bandel-bandelnya, masih puber lah istilahnya. Jadi kadang mikir selalu mikir ke arah yang ideal. Pasti gue mau ini, gue mau itu, pasti harus dapet, harus pakem di situ gitu. Kadang apa ya, ngerasa nggak bisa ngontrol hal itu aja sih. Kayak aku nih salah satu orang yang agak susah buat nyerah. Ya, jadi dari dulu agak bandel gitu ya. Bener. Agak bandel buat ngejar satu hal. Kayak nggak ada capeknya gitu. Gimana pun caranya harus dapat gitu ya. Oke. Terus mungkin ini memalukan buat diri aku sendiri karena pas di posisi ini aku nggak coba dulu gitu kan. Kayak yang aku udah bilang tadi, aku tuh selalu nabrak semua. Tapi kali ini tiba-tiba jaga aman aja gitu. Kayak bukan diri kamu banget gitu ya. Iya. Jadi pernah pas baru masuk kuliah tuh ngerasa kayak I'm not belong to this. Jadi kayak udah minder duluan gitu. Iya. Terus kayak sebenarnya aku gak pengen nih daftar ke sini, tapi aku malah daftarnya aku gak pengen masuk sini, dan aku malah gak pernah nyoba buat masukin situ. Walaupun kayak aku tahu nih probabilitas aku buat masuk situ kecil banget. Nah seharusnya kalau lihat dari sifat aku kan harusnya tetap nabraknya gimana pun caranya masuk bisa gitu. Nyoba dulu lah. Iya benar-benar. Tapi waktu itu aku tetap cari aman dan malah daftar ke PTN lain. Nah di situ aku ngerasa malu aja sama diri aku karena pas waktu itu aku beneran ikut semua jalur SNMP, UTBK, Mandiri. Itu kayak banyak juga aku daftar Mandiri. Dan
satupun aku nggak daftar ke PTN. Oh, sayang banget ya. Iya. Jatuhnya kayak Iya, jadinya apa, kayak, menyesal gak sih? Kayak jadi penyesalan gitu. Ya jadinya penyesalan aja sih, itu sih kayaknya cukup memalukan. Tapi buat diri aku Tapi sendiri buat kamu gitu, sendiri. karena aku nggak Oh. coba buat ngejar dulu. Tapi apa sih kira-kira moralnya gitu, kayak menurut kamu hal baik dari kejadian yang menurut kamu memalukan itu apa gitu? Apa ya? Yang setelah baru-baru ini mungkin kamu sadari gitu. Oh, aku jadi lebih santai aja sih, kayak nggak terlalu melulu kejar sesuatu yang apa ya, ideal gitu. Oke. Kayak ya udah pelan-pelan aja. Sebenarnya Kita semua tuh butuh Iya. waktu gitu ya. Iya. Lebih ke kayak ya udahlah, semua orang tuh punya waktunya sendiri gitu kali ya. ya kayak ya udahlah, hidup gue yang sekarang ya udah gue jalan aja gitu. Jadi lebih santai sih kayaknya, dan lebih enak juga jalanin hidupnya karena kamu nggak terikat sama sesuatu. Iya benar ya. Terus terasa lebih nyaman juga kali ya, karena kan nggak biasanya terburu-buru, biasanya kompetitif Harus gitu kali ya. ini gitu. Beneran kayak kekeh, Iya benar-benar. Tapi sekarang tuh udah lebih relax santai. gitu Jadi kali kayak ya. kalaupun menerima kegagalan sekarang kayak lebih ya udah Oh yaudah, secepat biasa itu gitu. gitu. Ya udah lah, Udah kayak gitu. move on aja langsung gitu ya ya. karena ya udah emang apa ya, nggak bisa dihindari juga kan. Iya Ya benar mau sih. gimana lagi, Mau gimana lagi ya. emang. Mungkin itu jalannya kayak gitu ya guys. Terus sih mungkin kalau soal kegagalan itu kayak kita udah mulai belajar lah ya. Tapi ada gak sih kayak misalkan momen-momen terpuruk kamu, tapi somehow sekarang pun kamu udah kayak used to it gitu. Iya, udah Terus kayak, accept. nah ternyata tuh ada hal baiknya juga. Tapi ini lebih ke kayak momen-momen dimana kamu tuh merasa sangat terpuruk gitu. Ada gak? Ada sih ya momen-momen diantara pas itu Itu ya, pas Iya. kemarin itu ya. Iya. Kayak beneran hopeless banget. Kayak udah beneran Oke. ya udahlah gimana nantinya aja gitu, sampai mikir kayak ini gapir aja kali ya. Oh, Ha-ha. sempat kepikiran buat gapir gitu Ya ya. tapi ya udah yang sekarang aja dijalanin aja. Mungkin kalau dari aku kali ya, Iya. kalau dari aku momen terpuruk yang pernah aku alami itu sebenarnya gak ada. Jadi sebenarnya aku tuh gak pernah merasa terpuruk itu, dan maksudnya tuh mungkin sedih mah pasti ya, sedih tuh pasti ada. Terus ada masa-masa kita down juga, kayak pas PTN itu juga Iya. pasti ada rasa sedih dan kecewa sama diri sendiri. Tapi nggak bikin sampai aku ngerasa hidup aku jadi berubah, jadi gelap, Beneran jadi nggak gloomy banget gitu. Iya, jadi nggak ada masa depan, nggak Iya. seperti itu. Cuma mungkin ada momen-momen yang sampai saat ini tuh masih Bekas aku rasain gitu. Tapi ini juga pasti relate sama kamu dan sama penonton-penonton gitu. Nah, kalau dari aku tuh momennya tuh pas lagi homesick. itu Jadi mungkin kayak- kayak after you went. Iya, after kita udah iya. masuk university ya, kita udah merantau gitu kan. Itu susah sih. Iya kan. Jadi bagi aku tuh momen dimana aku homesick tuh kayak sebulan tuh bisa ada satu kali, 2 kali gitu. Kayak merasakan, pengen pulang gitu, kangen rumah gitu. Sampai kayak nangis pasti gitulah ya. Cuma karena kita sekarang udah berapa sih, 2 tahun gak sih? Kayak Ya, udah 2 tahun lebih ya. tahun ketiga sekarang. Iya, masuk udah tahun ketiga. Kayak udah tahu gitu gimana cara ngatasin kalau lagi homesick gitu kan. Cuma emang saat lagi mengalami itu tuh kayak seolah kita tuh yang paling sedih gitu. Drain banget Iya, gitu ya. drain banget, dan kadang mau ngomong ke keluarga tuh malu gitu. Kayak yang Gengsi. malu dan gengsi gitu. Karena kita merasa kayak, kan kita tuh udah gede loh gitu. Kita tuh udah kuliah, masa masih apa sih, minye-minye gitu. Masih kayak dikit-dikit ngeluh gitu kan, rasanya kayak malu ya. Cuma hal itu tuh sebenarnya wajar gak sih kalau Wajar gitu? itu kalau menurut aku emang understandable. Iya Tapi kan? mungkin unnecessary. Iya benar-benar. Sometimes kayak agak berlebihan gitu Iya. ya. Tapi ya Karena nggak gitu kemana nggak sih? juga. Bener sih. Cuma tetap ada pelajaran yang bisa diambil sih kalau menurut aku dari Apa tuh? momen-momen yang kita tuh merasa homesick gitu. Menurut aku tuh biasanya ya kan, kalau kita homesick tuh kita suka secara gak langsung ngebandingin hidup kita saat kita lagi merantau sama pas Iya. lagi di rumah. Iya. Kan pasti jauh ya, enakan pas di rumah dong karena makan enak. Terus ibaratnya baju nyuci ada yang nyuciin gitu kan, ada mesin cuci segala macam.
terus Dan disediain iya kan, semuanya udah kayak ada sedia gitu kan. Tapi kayak pas merantau kayak apa sendiri gitu, bahkan makan aja tuh kayak Harus nyari bingung, sendiri. kita Ya, harus kita nyari bingung, nentuin aja bingung, apalagi mau nyarinya gitu kan. Iya. Tapi kalau dilihat dari sisi baiknya mungkin ya, kayak kita tuh jadi belajar gimana caranya buat nemuin cara buat bersyukur gitu. Ya gak sih? Karena secara gak langsung kan kayak Privilege yang udah iya, kita tuh gimana iya benar-benar. Kita tuh kayak sebenarnya kita tuh lebih untung mungkin dari beberapa orang yang gak bisa merantau kayak kita, gak bisa dengan bebas apa ya mengejar mimpinya lewat sekolah lah gitu, lewat universitas gitu kan. Jadi kayak lebih kayaknya kita harus lebih melek gitu. Iya, kita Iya. harus bersyukur sih kita bisa merantau kayak gini. Walaupun nggak bisa juga dibandingin kan. Iya, Tapi kayak benar-benar. mungkin itu sisi baiknya. Iya benar. Itu sisi baiknya sih. Mungkin itu kayaknya yang paling kita pikirin gak sih sekarang ini kayak di usia 20 tahun gitu. Iya sih. Udah sih. Gitu aja sih guys. Sebenarnya kita bingung ya. Bingung mau ngomong apa karena di usia kita sekarang tuh kayak belum terlalu banyak masalah berat kayak orang-orang dewasa gitu, tapi kayak tetap aja lebih ke masalah itulah tadi insecurity Ya. ya, terus apa ya, bingung, terus takut juga. Dan sebenarnya nggak bisa dispelin juga karena emang ngefek gitu keseharian kamu. Tapi ya emang harus dihadapin. Iya benar. Jadi kuncinya tuh cuma ya udah hadapin aja gak sih guys. Terus kita kayak cari apa yang bisa bikin kita tuh tetap seneng buat ngejalaninnya gitu. Kayak contohnya sekarang nih kita makan-makan enak, makan-makan cantik walaupun harganya sedikit mahal gitu ya. Tapi kita tetap having fun gak sih? Kayak ngobrol-ngobrol gini tapi sambil makan-makan enak gitu loh guys. Jadi intinya tuh kita mau kasih tau kalian kalau apa, hidup itu harus apa? Harus apa ya? Jadi jalanin aja gitu sih. Dan do what you want gak sih? Kayak YOLO Ya kayak gitu. kita tuh apa ya? Aku pernah dengar kalau kita hidup setiap hari dan cuma mati sekali. Iya bener. Jadi ya udah lanjutin aja. Mau sambil nangis-nangis mau ngapain ya tetap jalani hidup kamu aja. Bener sih. Ya sih guys, gitu aja guys. Kita sekarang mau lanjut nikmatin makanannya dulu kali ya. Oke guys, bye-bye. Bye bye. See you. I like to eat, 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 eat. Oke guys, jadi kita udah selesai nih makan-makan cantiknya. Langsung aja kali ya kita tutup sesi ngobrol-ngobrol cantik kali ini. So See you guys. See you in the next video. in the next occasion. Kalau ada. Bye.